1000. Makanya Nabi menyebutkan khairun min alfi salat, lebih baik dari 1000. Lebih baik itu tidak sama dengan 1000. Kemudian riwayat yang selalu kita bawakan, riwayat yang dibawakan oleh Imam Hafidz Al-Maqdisi, dikala beliau bercerita tentang keutamaan Baitul Maqdis, karena dia ingin menyebutkan hadis-hadis berapa kira-kira pahala orang yang sholat di Baitul Maqdis. Tentunya kalau berbicara tentang Baitul Maqdis pasti berbicara tentang Makkah dan Madinah. Maka dia membawakan hadis, siapa yang sholat di Baitul Maqdis pahalanya lebih daripada 50.000. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya lebih daripada 50.000. Dan siapa yang sholat di Masjidil Haram Makkah pahalanya lebih daripada 100.000. Yang satu mengatakan 1000, yang lain mengatakan 50.000. Artinya apa yang tulisan? Ternyata kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, dan pahala itu tidak bisa kita batasi, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang ada di kota Makkah dan di kota Madinah. Maka wajar tulisan, siapapun yang datang ke tanah haram untuk beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, karena terlalu banyak ladang pahala yang diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat saja misalnya tadi kita sholat maghrib, atau nanti misalnya kita akan sholat isya. Kalau nanti kita sholat isya di dalam Masjid Nabawi, berapa pahala kita dapatkan? Berapa pahalanya? Sampai bisa jawab ke tangan. Ini tadi lagi ya. Berapa pahalanya? Lebih baik daripada? Masya Allah. Silakan. Tapi jawabannya salah ya. Iya. Berapa pahalanya? Bukan lebih baik dari 1000. Kita tahu pahala yang ditentukan lebih baik daripada 1000 kalau kita sholat sendirian. Kalau kita sholat jemaah, bisa dipahami? Kalau kita sholat sendirian di sini misalnya, sholat sunnah, kemudian intinya kalau kita sholat sendirian itu lebih baik daripada 1000. Tapi kalau sholat jemaah itu sendiri sudah lebih baik dari segala-galanya. Ditambah lagi kita berjemaah di Masjid Nabawi, dikalikan semuanya. Berapa? Jawab. Karena sholat saja itu kadang di dalam hadis ada mengatakan lebih daripada 27, di dalam riwayat yang lain lebih daripada 25. Tinggal kita mengalih-alihkannya. Coba bayangkan betapa banyak pahala yang disediakan bagi kita yang beribadah di tanah haram Makkah Madinah. Maka wajar Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, aku berharap agar doa Nabi Sulaiman itu dikabulkan. Apa doa Nabi Sulaiman? Ya Allah, siapapun yang datang ke Baitul Maqdis untuk melakukan salat, maka aku meminta kepadamu agar mereka seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya. Kalau seandainya itu keutamaan yang ada di sana, bagaimana dengan orang yang ada di Madinah? Bagaimana dengan orang yang beribadah di Makkah al-Mukarramah? Paham sampai di sini ya? Bagi pada Islam. Kemudian kita kembalikan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatun, orang yang melaksanakan salat di dalam Masjid Nabawi, salatun, salat apapun. Dan kemarin kita bercerita tentang Umar bin Khattab ya. Jadi salat itu ikhwan Islam merupakan tujuan utama kaum muslimin. Kalau mereka seandainya memiliki waktu yang kosong, tidak ada kegiatan, maka yang harus mereka utamakan adalah datang ke dalam Masjid Nabawi, duduk di sana. Kalau seandainya kita lelah beribadah, duduk saja, dan itu adalah pahala yang luar biasa. Karena dikala kita berada duduk di dalam Masjid Nabawi, coba kita bayangkan, duduk kita di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad hanya beberapa langkah saja dari kita. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan mau berpisah darinya. Tapi cinta kita itu masih dipertanyakan. Mengapa demikian? Karena waktu kita masih banyak di luar daripada di dalam Masjid Nabawi. Betul atau tidak? Mana yang paling banyak di mall atau di Masjid Nabawi? Mana? Katanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan sudah diberikan oleh Allah bertetangga dengan Nabi, tapi mereka tidak mau bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih suka juga nongkrong di luar, pakai ahli kisah, apa namanya, dan yang lainnya. Coba bayangkan di Fatul Islam, kita sedang bertetangga dengan Nabi, tentu kita tidak ingin berpisah dari Nabi. Tapi faktanya apa? Kita lebih suka di luar, makan bakso misalnya. Tidak menjadi masalah, tidak salah, tapi jadikan waktu kita lebih banyak. Tidak mungkin 24 jam kita di sini, tentu kita butuh istirahat. Kita ada jadwal, tapi jadikan waktu kita maksimal di dalam Masjid Rasulullah SAW, karena Nabi hanya beberapa langkah saja dari kita. Dan itulah kemudian orang yang ada di Madinah, mereka sedang menjadi tetangga
tapi itu harus dibuktikan. Mana buktinya?